Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Disayangi Allah merupakan impian tertinggi setiap hamba, karena tidak ada rasa sayang yang melebihi sayangnya Allah. Tanda Allah sayang pada hambanya, tidak selalu memberikan hal-hal yang menyenangkan dari sisi dunia. Bahkan, tanda-tanda itu seringkali kita ingkari, karena tidak merasa cocok dengan keinginan. Padahal, semua yang diberikan Allah kepada kita adalah terbaik. Dijaga melalui malaikat. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Allah senantiasa menjaga hambanya yang beriman dan bertakwa, serta beramal soleh, dengan adanya penjagaan dari Allah melalui malaikat. Sangat kecil kemungkinan, kamu terjerumus dalam kemaksiatan, karena akan selalu diberikan kekuatan iman serta doa oleh malaikat. Nabi bersabda, sesungguhnya, Allah akan menjaga hambanya yang beriman dan dia mencintainya, seperti kalian menjaga makanan dan minuman orang sakit di antara kalian, karena kalian takut pada kematiannya. Dibukakan pintu taubat dan ampunan. Allah berikan kepada setiap hambanya yang bersungguh-sungguh, kesempatan selalu ada, karena itulah tanda kasih sayang Allah. Allah berfirman dalam Az-Zumar ayat 53 dan 54, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya, sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Maka segeralah bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah dengan hati yang bersungguh-sungguh, niscaya Allah akan segera memberikan pengampunan. Diberi kesempatan beramal soleh sebelum mati. Jika sekarang kita masih hidup, itu artinya kita sedang diberikan kesempatan. Hal ini merupakan momen yang sangat penting, banyak di antara hambanya yang menghabiskan usianya dalam hal menjalani ketaatan, namun meninggal dunia dalam kondisi melakukan maksiat kepada Allah. Kasih sayang Allah yang sangat luar biasa, adalah menutup usia hambanya dengan husnul khotimah. Dalam hadis riwayat Ahmad Rasulullah bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memaniskannya. Sahabat bertanya, apa itu memaniskannya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Allah akan memberi ia petunjuk untuk melakukan kebaikan saat menjelang ajalnya, sehingga orang yang ada di sekelilingnya meridhoinya. Dari hadis tersebut menjelaskan, bahwa jika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya atau menyayangi hambanya, maka Allah jadikan ia seorang yang beramal soleh sebelum wafat. Perbanyaklah menangis, mumpung Allah memberi hidayah pada kita berupa iman dan Islam. Jaga hidayah tersebut, dengan memperbanyak amal soleh, karena, teman sejati kita di akhirat adalah amal soleh. Dan jika ingin melakukan hal-hal yang menjurus ke perbuatan maksiat, takutlah kamu pada kematian, apabila kita mati dalam keadaan melakukan maksiat. Dipercepat sanksinya di dunia. Rasulullah bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah akan segerakan sanksi untuknya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada hambanya, Allah akan menahan azab baginya akibat dosanya di dunia, sampai Allah membalasnya dengan sempurna pada hari kiamat. Sanksi kamu di dunia dipercepat, karena Allah ingin dosa-dosa kamu segera hilang sebelum kematian, dan kita jauh dari azab. Difahamkan tentang agama. Mudah memahami dan cepat mengerti terkait agama Islam, merupakan tanda bahwa Allah menyayangi hambanya. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, berdirilah, maka berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nabi Muhammad bersabda yang artinya, Allah memberikan dunia pada yang dia cintai dan yang dia benci, tetapi dia tidak memberikan kesadaran beragama, kecuali kepada yang dia cintai. Maka barang siapa yang diberikan kesadaran beragama oleh Allah, berarti ia dicintai olehnya. Memahami agama dengan mudahnya, atau cepat mengerti hal agama, atau bahkan tanpa sadar seperti dituntun menuju jalan yang benar dengan berbagai petunjuk tertentu hingga faqih, adalah bentuk dari rasa kasih sayang Allah kepada hambanya. Nabi Muhammad bersabda yang artinya, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan faqihkan ia dalam masalah agama. Diberikan ujian atau cobaan. Ujian atau cobaan yang diberikan Allah kepada kita, merupakan salah satu bentuk cinta dari Allah. Di balik ujian terdapat pahala, artinya, Allah sedang memperhatikan kita. Nabi Muhammad bersabda yang artinya, sesungguhnya, pahala besar karena balasan untuk ujian yang berat.
Sungguh, jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridho, maka ia akan meraih ridho Allah. Barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka. Jangan berpikir bahwa hamba yang diberikan cobaan terus-menerus, artinya Allah membencinya. Justru hamba yang diberikan kesenangan dan harta melimpah, secara tidak langsung juga diuji. Padahal, ujian yang lebih sulit, sebenarnya adalah menjaga titipannya seperti halnya harta. Hal ini dijelaskan dalam firman-Nya surat Al-Anbiya ayat 35, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan, sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Jika dirinci, maka akan diperoleh poin sebagai berikut. Diberikan kesedihan. Hamba yang disayangi oleh Allah, kerap diberi kesedihan. Sebab dengan kesedihan itu, seorang hamba akan sering menyebut namanya. Diberikan kesakitan. Dengan kesakitan itu kita akan senantiasa memohon kesembuhan-kesembuhan darinya. Tidaklah Allah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya. Dengan sakit, Allah mencabut dosa-dosa kita. Diberikan kehilangan. Kehilangan membuat seorang hamba terpuruk dan kembali mengingat Sang Penciptanya. Dengan kehilangan, kita akan sering menyebut namanya agar kita diberi ketabahan. Diberi kesusahan. Siapa bilang, kesusahan tanda Allah berpaling dari kita? Sebaliknya, dengan kesusahan itu, kita akan menjadi ridho dan sabar. Diberikan penderitaan. Karena hanya jiwa yang menderita, yang akan selalu dekat padanya. Terkadang, kesenangan itulah yang membuat kita lalai mengingat Allah. Diberikan kesabaran. Kesabaran memang cara menahan amarah dalam Islam, yang sudah diberikan Allah kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Dalam Ar-Ra'd ayat 2 disebutkan, dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Didatangkan orang-orang baik di sekeliling kita. Tanpa kita sadari, Allah telah menuntun dan menyiapkan kasih sayangnya kepada kita, dengan dihadirkannya orang-orang baik yang ada di sekeliling kita. Secara tidak langsung, kita akan ikut ke dalam arus perbuatan-perbuatan yang benar, karena pengaruh dari lingkungan yang baik. Diberikan rezeki yang cukup. Allah pasti memberikan rezeki yang cukup kepada setiap hambanya, melalui salah satunya amalan memperlancar rezeki, yang memang dianjurkan dalam Islam. Al-Isra ayat 70 dikatakan, dan sesungguhnya, telah kami muliakan anak cucu Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna, atas kebanyakan makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Dikabulkannya doa. Allah selalu mengabulkan dua-dua dari semua hambanya. Hanya membutuhkan waktu saja, jadi Anda wajib bersabar dan menunggu. Karena Allah tahu, waktu yang tepat untuk mengabulkan setiap doa. Alasannya adalah, Allah akan memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Hal tersebut sudah pasti baik untuk kita. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Memiliki sifat cinta mencintai. Cinta yang tertinggi dan paling mulia, ialah cinta kepada Allah, diikuti dengan cinta kepada Rasulullah, ibu bapak, dan barulah manusia-manusia lain. Jangan jadikan diri kita orang yang cintakan manusia lain karena nafsu syahwat, harta benda, dan keduniaan semata-mata. Allah berfirman dalam hadis qudsi, pasti akan mendapat cintaku, orang-orang yang cinta mencintai karena aku, saling kunjung mengunjungi karena aku, dan saling memberi karena aku. Itulah beberapa tanda, jika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.